Perkenalkan, nama saya Nanda Sidik Sapaat, mahasiswa dari Universitas Asia Bandung, program studi S1 Keperawatan kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan bahayanya mengkonsumsi narkoba bagi kesehatan. Nah, sebelumnya untuk teman-teman, apakah sudah mendengar apakah itu narkoba? Belum Kak. Nah, untuk itu saya akan menjelaskannya kepada kakak-kakak semua. Apa sih narkoba serta apa dampaknya? Nah, jadi narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Efek dari penggunaan narkoba ini bisa merasakan halusinasi. Kenapa bisa merasakan halusinasi? Karena cara kerja zat narkoba ini bisa melemahkan sel saraf sentral pada tubuh kita. Kemudian narkoba juga terbagi menjadi 3. Yang golongan pertama contohnya seperti ganja, sabu-sabu, tembakau gorila, dan lain sebagainya. Untuk golongan pertama juga sangat berbahaya ya untuk dikonsumsi, karena kalau kita mengkonsumsi secara berlebihan bisa menyebabkan kecanduan. Kemudian golongan yang kedua contohnya seperti kokain dan lain sebagainya. Sama nih, untuk golongan kedua bisa menyebabkan kecanduan yang sangat fatal. Kemudian golongan ketiga nih, untuk golongan ketiga bisa digunakan juga untuk bidang kesehatan. Contohnya seperti tramadol, eksima, trihek. Nah, ini bisa obat-obatan ini bisa digunakan untuk orang yang depresi atau gangguan jiwa. Kemudian ciri-ciri orang pengguna narkoba ya, yang pertama rambutnya kering ya rambutnya. Terus yang kedua nafsu makannya kurang, badannya kurus kering. Kemudian yang keempat kantong mata menjadi hitam, mata menjadi merah. Kemudian nih yang paling fatal yaitu bisa menyebabkan sakau. Kenapa sih si pengguna narkoba bisa sakau? Karena dia terlalu sering menggunakan narkoba, sehingga pada saat dia tidak menemukan narkoba tersebut, dia akan merasakan badannya menggigil kayak demam. Kemudian yang paling fatal bisa menyebabkan kematian. Sangat berbahaya sekali ya. Bermanfaat sekali ini pengetahuan dari kakak. Iya, terima kasih Kak Nanda. Sama-sama. Kemudian nih, cara penanggulangan orang yang sudah terlanjur pecandu narkoba. Kalau yang sudah berjalan sekarang ya, yang paling sering yaitu dengan cara rehabilitasi, yaitu dengan pembiasaan diri untuk tidak mencoba lagi narkoba, sehingga dia akan terbiasa walaupun agak sulit, tapi kalau keinginannya dia ingin hijrah gitu dari yang pengguna menjadi tidak pengguna, pasti akan bisa. Kemudian dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah bisa membalikkan hati yang sebelumnya tidak baik menjadi baik. Nah, teman-teman, kita masuk nih ke sesi pertanyaan. Apakah dari yang tadi saya sampaikan kurang jelas atau ada yang dari teman-teman mau disampaikan? Saya Kak Nanda. Ya, silakan. Kan Nanti dulu, siapa namanya? nama saya Rifki Muhammad Fauzi. Oh ya, Ricky, silakan. Kan kita sebagai remaja nih coba-coba gitu. Ya. Nah, bagaimana cara remaja tidak mencoba narkoba? Nah, pertanyaan yang sangat bagus, Kak Ricky. Nah, saya akan mencoba menjawab ya. Kalau menurut saya nih, yang pertama kita harus menjaga faktor lingkungan kita, karena dengan faktor lingkungan yang sehat, otomatis kita tidak akan berani mencoba narkoba ataupun mengenal boleh, tapi mencoba jangan. Itu yang paling penting. Kemudian dari faktor keluarga ya, kita harus sering berkomunikasi dengan orang tua, karena orang tua bisa memberi saran kita baiknya bergaul dengan siapa dan tidak mencoba apa. Dan yang terakhir nih, faktor dari diri kita sendiri. Kalau kita orangnya tidak mau mencoba, pastilah tidak akan ada kata mencoba narkoba tersebut. Terima kasih Kak Nanda atas penjelasannya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Kak Nanda.
Silakan. Izin Siapa memper- namanya? Namanya dulu. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Ripono Hojan. Gimana sih, kan kita tuh kalau udah kena atau udah nyoba narkoba, ada yang penjara, ada yang rehabilitasi ya. Nah, rehabilitasi itu seperti apa sih pencontohan dalam masa Ya, masa rehabilitasi. Iya, masa rehabilitasi Gimana ya? Gimana? Yang Terima ditanya, kasih Kang Nana. Nah, pertanyaan yang bagus. Karipan nih, saya akan menjawab ya. Ini sepengetahuan saya karena saya juga belum pernah mengalami gitu apa sih rehabilitasi. Tapi kalau sepengetahuan saya yang saya tahu, jadi proses rehabilitasi itu kita itu ditempatkan di suatu tempat. Nah, di suatu tempat itu kita akan dibuat terbiasa gitu, dibuat happy supaya tidak teringat lagi dengan penggunaan narkoba. Kita akan terus dikasih arahan supaya tidak mengkonsumsi lagi narkoba. Nah, dengan cara seperti itu kita lama-kelamaan kan tidak akan terbiasa lagi menggunakan. Nah, kalau sudah gitu berarti kalian sudah dinyatakan sembuh dan bisa kembali lagi ke lingkungan masyarakat tanpa mengkonsumsi narkoba lagi. Nah, kalau setahu saya itu. Baik, terima kasih Kang Nana atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Kesimpulan yang bisa saya ambil pada kesempatan kali ini, jangan pernah berani mencoba narkoba karena dapat merugikan diri kita sendiri, khususnya umumnya dapat merugikan orang lain. Untuk karena itu, jauhilah narkoba, dekatilah Sang Maha Pencipta. Nah, saya akan membuat slogan, tapi saya akan mengambil satu kata dari setiap orang. Saya akan mulai dari kata hidup. Sehat tanpa Narkoba. Hidup sehat tanpa narkoba. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.